Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah berdirinya Kesultanan Pajang dan Joko Tingkir Raja Pertama. Joko Tingkir adalah nama raja pertama sekaligus pendiri Kesultanan Pajang, penerus kekuasaan Demak. Kesultanan Pajang yang didirikan oleh Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya adalah kerajaan Islam kedua di tanah Jawa setelah Kesultanan Demak runtuh. Sejarah kerajaan Pajang diawali saat Kesultanan Demak dilanda konflik perebutan kekuasaan. Saat itu Demak tidak memiliki pemimpin setelah Sultan Trenggana gugur di medan pertempuran kala menyerang Pasuruan pada tahun 1546 Masehi. Konflik memuncak ketika keponakan Arya Penangsang berusaha merebut kekuasaan Demak. Arya Penangsang sendiri adalah anak Pangeran Sekar Seda Lepen, kakak dari Sultan Trenggana. Pangeran Sekar Seda Lepen kemudian dibunuh oleh Sunan Prawata, putra Sultan Trenggana, di pinggiran kali atau lepen dalam bahasa Jawa. Tewasnya Pangeran Sekar Seda Lepen membuat Arya Penangsang yang merasa berhak atas tahta Demak menyimpan dendam. Menurut Arya Penangsang, jika saja ayahnya tidak dibunuh, maka dialah yang memegang tampuk kekuasaan. Latar belakang berdirinya Kesultanan Pajang. Atas dasar tersebut, Arya Penangsang kemudian membunuh pewaris tahta kerajaan Demak, yakni Pangeran Mukmin alias Pangeran Prawata yang merupakan putra sulung Sultan Trenggana. Tak hanya itu, untuk mengamankan posisinya, Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri, adik Pangeran Prawata. Pembunuhan Pangeran Prawata beserta adiknya membuat gonjang-ganjing di Demak. Keluarga kerajaan tidak setuju dengan keinginan Arya Penangsang yang merupakan putri dari Sultan Trenggana sekaligus kakak Pangeran Prawata dan Pangeran Hadiri. Untuk mengalahkan Arya Penangsang, keluarga kerajaan Demak dibantu Pangeran Hadiwijaya alias Joko Tingkir yang merupakan Bupati Pajang. Joko Tingkir adalah suami dari Ratu Emas Cempaka, anak Sultan Trenggana. Pada tahun 1558 Masehi, Joko Tingkir dibantu oleh dua sahabatnya, yakni Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Penjawi, menggempur Arya Penangsang. Ikut pula Danang Sutawijaya yang merupakan putra Ki Ageng Pemanahan. Dalam pertempuran tersebut, Arya Penangsang berhasil dibunuh oleh Danang Sutawijaya. Kelak Danang Sutawijaya menjadi raja pertama Kesultanan Mataram Islam dengan gelar Panembahan Senapati. Joko Tingkir, raja pertama Kesultanan Pajang. Setelah Arya Penangsang tewas, Joko Tingkir dinobatkan menjadi raja dengan gelar Sultan Hadiwijaya yang bertahta sejak 1582 hingga 1586 Masehi.
Joko Tingkir kemudian memindahkan pusat kekuasaan dari Demak ke Pajang dengan Surakarta, Jawa Tengah. Seluruh benda pusaka kerajaan Demak juga turut dipindahkan ke Pajang. Setelah menjadi raja, Joko Tingkir mengangkat Ki Ageng Pemanahan menjadi bupati di Alas Mentaok, Yogyakarta, yang menjadi cikal bakal Mataram, sementara Ki Ageng Penjawi diangkat menjadi bupati di Pati. Adapun Danang Sutawijaya yang berhasil menewaskan Arya Penangsang oleh Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya diangkat sebagai anak. Joko Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya membawa Kesultanan Pajang mencapai puncak keajayaan. Kegiatan keislaman tumbuh subur di Pajang. Peninggalan kerajaan Pajang yang sampai saat ini masih bisa ditemui adalah Masjid Laweyan dekat Surakarta. Eksistensi kerajaan Pajang tak bertahan lama. Setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya, kerajaan Pajang mengalami kemunduran karena konflik perebutan kekuasaan yang kembali terulang. Perebutan kekuasaan terjadi antara Pangeran Benawa, anak Sultan Hadiwijaya, dengan Arya Pangiri, Bupati Demak. Perebutan kekuasaan ini dimenangkan oleh Arya Pangiri yang pernah berkuasa di kerajaan Pajang pada tahun 1582 hingga 1586 Masehi. Namun, kebijakan Arya Pangiri kerap meresahkan rakyat. Pergolakan ini membuat pewaris sang tahta kerajaan Pangeran Benawa meminta bantuan Danang Sutawijaya untuk menyerang Arya Pangiri. Serangan ini berhasil membuat Arya Pangiri menyerah. Pangeran Benawa, putra daripada Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya, ternyata merasa tidak sanggup menjalankan kerajaan yang diwariskan ayahnya. Maka kekuasaan kerajaan kemudian diberikan kepada Danang Sutawijaya. Oleh Danang Sutawijaya yang kemudian bergelar Panembahan Senapati, pusat kerajaan Pajang dipindahkan ke Mataram pada 1586. Maka dimulailah eksistensi kerajaan Mataram Islam yang menjadi leluhur raja-raja di Yogyakarta dan Surakarta saat ini. Kisah perjalanan pengembaraan Jaka Tingkir ke Pasundan. Dalam sejarah dinyatakan bahwa Jaka Tingkir merupakan pendiri Kesultanan Pajang dan juga seseorang yang dipercaya merupakan murid kesayangan dari Sunan Kalijaga. Sejauh pemahaman penulis bahwa tidak ada sumber tulis baik prasasti maupun naskah yang mengisahkan mengenai pengembaraan Jaka Tingkir ke Pasundan. Meskipun demikian, ada sumber cerita turun-temurun dari masyarakat Pasundan yang mendiami bantaran Sungai Cimanuk mengenai jejak pengembaraan Jaka Tingkir ke Pasundan, yang mana dalam kisah legenda tersebut dinyatakan pengembaraan Jaka Tingkir ke Pasundan kemudian berbuah kutuk pada keturunannya. Demikianlah kisahnya. Pada tahun 1990 hingga 1997 di Indramayu, khususnya di kecamatan atau di desa-desa yang dibelah Sungai Cimanuk, masyarakat hilir mudik dari desa satu ke desa lainnya banyak yang menyeberang menggunakan perahu atau orang Indramayu menyebutnya jukung.
yang di atasnya dikaitkan dengan tambang, sehingga jenis perahu angkut ini disebut tambangan. Pada umumnya, masyarakat lebih memiliki transportasi tambangan ketimbang menggunakan angkot yang melewati jalan umum dikarenakan jarak tempuh yang lebih singkat. Selain juga karena menunggu angkot pada waktu itu sangat lama. Yang menarik dari Sungai Cimanuk ini adalah mengenai kisah seringnya orang-orang Jawa, yaitu orang-orang Jawa Tengah maupun Jawa Timur yang meninggal tak wajar setelah menyeberangi sungai dengan menggunakan transportasi tambangan. Ada yang setelah naik tambangan kemudian kakinya tiba-tiba berasa ada yang mematuk, kemudian sehari setelahnya meninggal. Ada yang ketika menaiki tambangan melihat penampakan-penampakan aneh, kemudian sesampai di kontrakan meninggal dan lain sebagainya. Kisah-kisah kematian tragis orang Jawa yang menyeberangi Sungai Cimanuk yang dahulu kala merupakan sungai tapal batas kerajaan Jawa dan Sunda itu sangat kencang sekali gaungnya. Bahkan saking khawatirnya mengenai hal ini, pernah juga dilakukan himbauan kepada orang-orang Jawa pendatang agar jika berpergian jangan menyeberang melalui sungai tersebut. Yang lebih unik daripada kisah tersebut, ternyata berdasarkan cerita yang dituturkan turun-temurun dalam masyarakat Indramayu yang mendiami bantaran Sungai Cimanuk, dinyatakan bahwa kejadian tersebut berkaitan dengan pengembaraan Jaka Tingkir ke Pasundan. Menurut kisah turun-temurun tersebut dahulu dikatakan ketika Jaka Tingkir menyeberangi Sungai Cimanuk, Jaka Tingkir dikisahkan membunuh siluman buaya putih yang mendiami Sungai Cimanuk tersebut. Sehingga dari kejadian tersebut keturunan buaya putih tersebut menuntut balas pada Jaka Tingkir dan keturunannya. Jadi siapa saja keturunan Jaka Tingkir akan dibalas dengan pembunuhan pula. Itulah sebabnya kenapa banyak orang Jawa yang menyeberangi Sungai Cimanuk kemudian mati tak wajar. Demikianlah memang legendanya. Tapi yang menjadi persoalan, apakah benar Jaka Tingkir pernah mengembara ke Pasundan? Apakah dalam kisah kehidupan Jaka Tingkir pernah dikisahkan membunuh siluman buaya putih di Sungai Cimanuk? Kedua hal tersebut itulah yang perlu dipecahkan. Nah, rupanya dalam hal ini menemukan titik terang melalui kisah Jaka Tingkir yang terdapat dalam Babad Tanah Jawa. Demikianlah kisah selengkapnya. Dalam Babad Tanah Jawa dikisahkan, Jaka Tingkir ingin mengabdi ke ibu kota Demak. Di sana ia tinggal di rumah Kiai Ganda Mustaka, saudara Nyi Ageng Tingkir, yang menjadi perawat Masjid Demak berpangkat Lurah Ganjur. Jaka Tingkir pandai menarik simpati Raja Demak Trenggana sehingga ia diangkat menjadi kepala prajurit Demak berpangkat Lurah Wiratamtama. Dalam beberapa waktu kemudian, Jaka Tingkir bertugas menyeleksi penerimaan prajurit baru. Ada seorang pelamar bernama Dadung Ngawuk yang sombong dan suka pamer. Jaka Tingkir menguji kesaktiannya dan Dadung Ngawuk tewas hanya dengan menggunakan sadak kinang.
Akibatnya Jaka Tingkir pun dipecat dari ketentaraan dan diusir dari Demak. Jaka Tingkir kemudian berguru pada Ki Ageng Banyubiru atau Ki Kebo Kanigoro, saudara tua ayahnya atau kakak mendiang ayahnya. Setelah tamat, ia kembali ke Demak bersama ketiga murid yang lain, yaitu Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Rombongan Jaka Tingkir menyusuri Sungai Kedung Srenggenge menggunakan rakit. Muncul kawanan siluman buaya menyerang mereka, namun dapat ditaklukkan. Bahkan kawanan tersebut kemudian membantu mendorong rakit sampai ke tujuan. Saat itu Trenggana sekeluarga sedang berwisata di Gunung Prawoto. Jaka Tingkir melepas seekor kerbau gila yang dinamakan sebagai Kebo Danu, yang sudah diberi mantra, diberi tanah kuburan pada telinganya. Kerbau itu mengamuk menyerang pesanggrahan raja, di mana tidak ada prajurit yang mampu melukainya. Jaka Tingkir tampil menghadapi kerbau gila. Kerbau itu dengan mudah dibunuhnya. Atas jasanya itu, Trenggana mengangkat kembali Jaka Tingkir menjadi Lurah Wiratamtama. Kisah Jaka Tingkir sebagaimana terdapat dalam Babad Tanah Jawa di atas jelas menyinggung mengenai sungai dan siluman buaya putih. Namun demikian bahwa Jaka Tingkir memang dikatakan pernah berurusan dan membunuh buaya putih, namun kejadiannya berlangsung di Sungai Kedung Srenggenge. Dengan demikian maka dipastikan ada kemungkinan kisah turun-temurun mengenai pertarungan Jaka Tingkir dengan siluman buaya putih di Cimanuk ini terinspirasi dari kisah tersebut. Dalam kata lain, kisah buaya putih Cimanuk yang menuntut balas pada orang Jawa ini hanya rekaan saja. Pendongengnya adalah kemungkinan terinspirasi dari kisah Babad Tanah Jawa.